Di dalam malam raya atau malam 25 atau lalu kadang sekarang waktu puasa atau waktu dia, maka malam Idul Fitri ini malam yang terutama luar biasa. Ini mudik malamnya, kami jalan-jalan, kami kampenya saya di kampung-kampung. Kamu ada betul tak di kampung itu boleh muncul maka tersoyangnya dalam masjid yang nanti sama Malaysia maka ini belum hari Jawa katanya kasih justru seingat saya waktu kecil dulu waktu dan domainnya dia muncul mesti pun domain kasih malam Korea yang dirasakan dilihat atau banyak-banyak alam raya di situ. Jadi itu malam keempat. Kemudian malam kelima Lailatul Nahri. Lailatul Nahri. Lailatul Nahri ini maksudnya malam kurban. Malam kurban tadi malam Idul Adha. Dia harus dihidupkan yaitu Fitri Masjid ketika orang tak dengar sibuk tahun campur hanya untuk mudik beribadah. Jadi 5 malam ini, malam pertama daripada bulan Rajab, malam Nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Ini 5 malam yang pada malam-malam ini doa makbul. Tetapi tentu ada juga malam-malam lain banyak. Ada malam Lailatul Qadar boleh istimewa daripada semua malam. Kemudian ada juga malam Walayalin Ashar, malam-malam 10 Zulhijjah dari pon Zulhijjah sampai itu Zulhijjah. Yang setiap malamnya Allah sampai bersumpah walayalin ashar dan malam-malam yang 10. Artinya dari malam pertama Zulhijjah sampai malam 10 Zulhijjah sampai malam Idul Adha. Dan banyak malam-malam yang lain. Jangan kalau kita lihat kenapa ada pengkhususan 5 malam tadi, padahal banyak malam lain yang istimewa. Karena 5 malam tadi banyak orang yang lalai. Banyak malam Lailatul Qadar, Mandul, Mandul. Jadi 5 malam itu, kalau malam Idul Fitri, kalau malam Idul Adha, ini cikgu tipu, bagi orang raya. Maka 5 malam ini disebut secara khusus. Sedangkan malam-malam yang lain juga disebut keutamaan dan kelebihannya, tapi dalam hadis-hadis yang lain. Nah, jadi melalui hadis ini kita temukan bahwa malam Nisfu Sya'ban adalah salah satu malam yang doa pada malam tersebut mustajab atau makbul. Oleh karenanya, maka malamnya bedanya berbeda dan akan doa. Baik berdoa berjamaah oleh imam maupun berdoa masing-masing. Jadi tidak imam berkondisikan ada benar doa bersama baju, ada doa masing-masing. Baik doa bersama atau masing-masing ada doa masing-masing kadang-kadang. Kalau kamu boleh maka banyak doa imam, kamu ada doa masing-masing doa. Jadi ibu tidak berdoa, masing-masing tidak berdoa kadang dan kebutuhan masing-masing berbeda-beda. Ada lama dulu, ada keperluan masing-masing. Keperluan di dunia ini macam model. Silakan minta kepada Allah apapun yang kita minta, karena Allah suka diminta. Allah Maha Kaya dan tidak seperti manusia yang tidak suka kalau kita banyak minta. Jadi itu di antara dalil tentang malam Nisfu Sya'ban. Kemudian di antara dalil yang lain
Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya fayaghfiru li aktsara min adadi syahri ghanami kalbin. Kharrajahu Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Inna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia. Fayaghfiru, makna turun di sini turun rahmatnya. Fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Maka Allah pada malam itu, pada malam ini nisfu Sya'ban, mengampunkan dosa-dosa kita orang beriman, ya. Tapi yang meminta dosa yang diampunkan itu jumlah dosa yang diampunkan setiap orang aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin, lebih banyak dari jumlah bulu, lebih banyak dari jumlah bulu domba. Domba yang dijaga oleh kalbin, serigala. Punya bahasa Aceh, kebiri. Kebiri. Karena macam main biasa, tak ada boleh. Punya kebiri, tak boleh. Tak pernah, mana yang pernah hitung boleh kebiri? Hitung boleh. Tadi pun boleh kebiri. Kibas, tak boleh hitung kibas. Hitung boleh kebiri. Kadang bisa bertuh di beda, atau mungkin menjulah anak boleh berinya. Maka pada malam nisfu Sya'ban, setiap orang beriman tentu yang taat pada malam itu diampunkan dosanya oleh Allah melebihi banyaknya bulu domba. Hari ini ada lebih cukup. Man dosa kita pada ini lebih banyak kadang dosa. Dari masa balik dia pun kata dosa dosa ubud, dosa ubud, dosa batin, dosa hati, dosa zahir. Tapi punya dosa, kalau dosa besar tak besar. Kalau dosa besar tetap harus bertobat khusus, harus bertobat. Dan khusus, ayat khusus, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi menyona yang berbuat dosa raya, ini nak pakai khusus memang harus bertobat. Malamnya diuji, bertobat. Tapi bagi sekadar sembahyang tasbih, adanya tadi keamanan dosa-dosa raya dikira tetap payah dan khusus Allah. Bahkan disunatkan tambah rakaat sunat tobat, kemudian betul-betul menyesal, bertekad tidak mengulangi lagi, dan tobat Allah, insyaAllah. Tapi sundatin dosa-dosa raya, dosa-dosa ubud yang malamnya habis insyaAllah. Mudah-mudahan habis. InsyaAllah lebih ringan. Itu cerita dari luar dari Insya di tasbih ringan mana. Kalau tasbih berakaat dari itu tasbih ringan InsyaAllah. Nah, jadi itu diantara kelebihan malam nisfu Sya'ban. Jadi pengampunan dosa. Yang pertama dari hadis pertama, doa makbul. Hadis yang kedua, pengampunan dosa. Kemudian wa kharaja Ibnu Majah min hadis Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, Inna Allah la yattali'u
lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan datang pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian Allah mengampunkan dosa seluruh hamba. Hanya hadisnya mutlak. Kalau tadi harus ibadah dulu pada malam itu. Kalau ini lebih dahsyat, mutlak. Artinya pada malam nisfu Sya'ban Allah memberikan bonus khusus, semua hambanya diampunkan dosa. Illa dikecualikan dua. Dia punya orang lain ampun adu malam. Nyawa lain adu kecuali dua orang. Dia ada dulu, ada pokoknya kadang ampun. Kecuali dua. Illa li musyrikin, kecuali orang musyrik. Orang musyrik termasuk dukun, ahli sihir, menyembah selain Allah, menyembah jin, menyembah iblis, dukun. Au musyahid, wa musyahid, au musyahid. Yang kedua dikecualikan musyahid. Siapa musyahid ini? Musyahid ini orang yang punya kebencian kepada manusia. Yang ini betul musyahid orang yang ada clash dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan sahabatnya, ada clash. Dan kalau selesai clash maka rasa hati maka saling membenci, kalau saling maafkan. Ini yang berat alamnya. Jadi ketika semua diampunkan oleh Allah pada malam ini, orang dua ini tidak dapat. Jadi musyrik, dukun dan musyahid, orang yang punya clash. Jadi di antara poin penting malam ini adalah malam nisfu Sya'ban itu ternyata bukan hanya malam kita islah dengan Allah, tapi malam nisfu Sya'ban juga malam kita islah dengan sesama manusia. Jadi ke malam Puro Raya Mentel, malam kirim WA, mohon maaf lahir batin, malamnya dapat jelas hadis ini. Untuk jin gedanya berpampur malamnya, kau usahakan yang pernah clash, yang pernah tepeng, yang pernah saling benci, minta dihalalkan atau dimaafkan. Karena saja. Jadi malam nisfu Sya'ban, malam kita islah dengan Allah, atau malam kita berbaik kembali dengan Allah, malam kembali kita dekat dengan Allah, juga malam kita islah, berbaik, memperbaiki hubungan sesama manusia, dengan tetangga, dengan keluarga, Ini banyak orang berpikir malam ini hanya malam ibadah mahkah kepada Allah. Tidak. Ibadah mahkah kepada Allah juga malam ini malam kita memperbaiki, memperindah hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, ini adalah wadah WA itu. Yang tasbih lumayan berat. Kaitan yang ibadah dengan tangga dia. Kadang-kadang kamu salah baju dalam gelar. Kita halal terus. Mohon maaf, yang penting mudah-mudahan malam ini kita semua betul-betul dibersihkan oleh Allah.
Jadi itu kalau bersih dan takut-takut dengan masalah musyahid. Jadi makanya biasanya malam nisfu Sya'ban ini di beberapa tempat juga ada rangkaian namanya salam-salam. Salam-salam karena hadis itu salam-salam. Cuma masalah haji bersama orang yang kata masjid tidak ada masalah. Itu kedai. Kemudian orang yang masalah kedai ada kerja, gimana? Maka itu perlu diperhatikan. Kemudian hadis yang lain, wa kharraja al-Imam Ahmad min hadis Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yaqdi'u ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li'ibadihi illa ithnain musyahid wa qatilu nafsin. Sesungguhnya Allah datang kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian dia mengampunkan hamba-hambanya kecuali dua, musyahid. Ada pula musyahid. Nah hadis berikutnya itu musyahid yang kalau buat salah bersama manusia, musyahid waqatilu nafsi dan pembunuh cakap rambut. Itu hadis apa tu? Disebut sahir, ahli sihir, dukun malamnya berada, termasuk orang yang galak ajak dukun. Kemudian dalam hadis yang lain disebut al-usyar. Al-usyar ini bermakna al-usyar. Bisa al-usyar bisa bermakna orang yang cok pajak preman. Al-usyar cok pajak preman. Ada dalam sistem cok-coknya dan TV macam dia termasuk al-usyar, orang yang ketika berjual tanah atau urut bekat bangun tanah, urut bekat bangun tanah, upah ada sehingga kadang-kadang kalau berjual tanah ada untuk yang masalah hasil balai, termasuk juga ada beberapa makna lah. Dan masalah hasil balai. Jadi makhluk berpengaruh dosa kecuali musyahid bunuh, kemudian pembunuh, kemudian ahli sihir, kemudian musyrik, kemudian al-usyar. Hadis yang mirip-mirip juga. Idza kana lailatan nisfi min Sya'ban nada munadin hal min mustaghfirin fa'aghfirlah hal min sa'ilin fala yas'alu ahadun syai'an illa u'tiyahu illa zaniyah bi farjiha aw musyrikah. Ini kalau malam hadisnya. Jadi apabila malam nisfu Sya'ban nada munadin, ada malaikat yang memanggil, diperintahkan oleh Allah. Hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Ada malaikat yang berseru, adakah orang-orang yang meminta ampun fa'aghfirlah, maka akan kuampunkan dosanya. Hal min sa'ilin fa'utiyahu, adakah orang-orang yang meminta sesuatu berdoa pada malam ini, maka akan kuberikan apa yang dia minta. Fala yas'alu ahadun syai'an illa utiyahu, maka tidaklah satu orang pun yang meminta pada malam ini melainkan akan dikabulkan oleh Allah, illa zaniyah bi farjiha, kecuali orang yang berbuat zina. Makanya dapat tahu orang yang ada dosa-dosa lain itu memang kayak taubat.
khusus. Baik kalau zania, penzina, yang penzina nanti menyebabkan taubat. Tapi bukan taubat, insyaallah Allah mengampun. Inna Allah yuhibbul sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Tapi kalau ada yang melakukan zina, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak bertaubat, ya minta nanti sembahyang tasbih atau rakaat olehnya keaman zina ya, nama tetap bertaubat khusus, betul-betul taubat ya. Jadi zaniyah di farjiha, penzina tidak kata, atau musyrikan atau musyrikah, yang jelas sekali itulah. Kemudian wajah anhu sallallahu alaihi wasallam, juga telah datang warid hadis dari Rasulullah SAW, hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban, inna Allah azza wa jalla yattali'u ala ibadihi fi lailatul nisfi min Sya'ban fayaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamul mustarhamin wa yuakhiru ahlal hiqdi kama rawahul Bayhaqi. Nah, itu malam Rasulullah mengatakan nyumpah hadisnya nyumpah malam lagi Rasulullah dia malam lagi lu pegang Pak sahabat yang malam lagi malam Sya'ban lu pegang geda Rasulullah lu pegang ke sahabat lalu malam Sya'ban lu ke Rasulullah hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban, malam ini malam nisfu Sya'ban, sesungguhnya Allah yang yattali'u ala ibadihi, melihat secara khusus seluruh hamba-hambanya fi lailatin nisfi Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru lil mustaghfirin, maka Allah mengampunkan seluruh orang-orang yang beristighfar. Dibeli dengan istighfar maka kita ampun Allah. Wa yarhamul mustarhamin, dan Allah pada malam ini akan mengasihi, akan disayang orang-orang yang meminta belas kasih sayang Allah. Mantel guru-guru yang meminta belas kasih sayang Allah. Siapa itu? Rasulullah sebutkan dalam hadis yang lain, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimun, orang-orang yang saling berbelas kasih sayang dengan sesamanya, dengan sesama manusia. Mereka lah orang-orang yang akan disayang sama Allah. Jadi malamnya katanya buka akai, buka akai menurut mendatangkan buka akai. Untuk dewa tu do martabat. Itu ya juga datang. Buka akai ni mana? Budak-budak daya saling berkasih sayang. Karena dengan itulah kita mengundang kasih sayang Allah. Karena kalau kita meminta kasih sayang Allah dalam hati kita ada kasih sayang, tidak mau Allah. Jadi Allah melihat untuk menyayangi seorang hamba itu, melihat ke hatinya ada kasih sayang tidak dalam hati. Kita makna yang ada kasih sayang kepada sesama. Saling menyayangi, saling berbelas kasih. Sebagaimana kita perlu kasih sayang Allah, maka hendaklah kasih sayang itu kita bagi juga kepada orang. Jadi orang yang beristighfar diampunkan pada malam ini. Wa yarhamul mustarhamin, orang yang berkasih sayang, meminta kasih sayang, berharap kasih sayang akan disayang oleh Allah pada malam ini. Wa yuakhiru ahlal hiqdi kama, tapi ahlal hiqdi, orang
artinya ada iri dan dengki nyonya akhir bergeser dah jadi berpilah. Orang yang dalam hatinya ada iri dan dengki. Dia dalam ada insyaalnya nyuati le kekaman le sifat bagi bawa ya Allah bagi hati dan mati di malamnya dalam dan sasbih ya Allah bina kezaliman urut kepada ya Allah lalu ampun ya Allah lalu maka sebagaimana bina kezaliman urut terhadap ya Allah lalu pemaaf ya Allah saya belum sebab tapi mana kena Allah balik Roh yang tadi yang sakit di roh pada ibu Roh berhenti kan roh kampung kau roh ke ya laki ampun pak tapi ini kuliah di malam ini jadi kau terbenar dan Allah kau terbenar khusyuk kemana sampai dengan Allah sampai dengan khusyuk maka jauh ini yang mata hati di yang nama dia manusia kami bagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setiap malam sebelum tidur beliau berdoa kepada Allah seluruh dosa-dosa atau kezaliman orang kepada beliau maafkan. Dan yang disampaikan kepada Allah kali itu ya Allah bina salah-salah turun ba'dun ya Allah malamnya kali bunga atau seperti Imam Ahmad bin Hanbal agak ragu Imam Ahmad bin Hanbal wahai Allah seandainya dosa-dosa manusia bisa ditebus maka jadikanlah aku sebagai tebusan dosa-dosa mereka nyampan hati sayang kepada sesama manusia. Mana hati sayang ya Allah? Dan katanya guna hati dia. Atau lagi hati Imam Nawawi. Imam Nawawi datang ke Batik, Imam di pasar, sedang di pasar Imam Nawawi. Dia belanja, dia pun duduk. Tengah-tengah ke belanja, Natro pencuri. Natro pencuri, ya cok barang kau ya. Cok barang itu belum ayu. Gelit Imam Nawawi. Gelit. Karena itu belum barangnya gelit. Dan barangnya belum gelit. Gelit tiga dah ke belum. Imam Nawawi piju lah ada baju ini. Gelit pencuri. Jadi karena gelit baju pencuri, tak susah pencurian. Gelit. Jadi anak di pencuri kan itu pencuri hari pun boleh barang beo. Pun boleh barang beo lah pun boleh. Apa izin dia boleh. Imam Nawawi katanya long boleh pegang. Hai kalau izin pun tak salah kau berwala. Nyampan. Tapi waktu katanya memang tak ada. Akhirnya mencuri dia lagi ada pula. Ya minta dong tengok bagusnya. Atau ada curi insya-Allah berbahagia. Tapi dia ingin kita katakan bahawa malam ini adalah malam berkasih sayang. Jadi tak bayang-bayangkan Lihati dan sifat Lihati. Jadi itu diantara hadis-hadis tentang malam nisfu Sya'ban. Kemudian ada pun cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Itu para ulama kemudian seperti dalam kajian Syarif itu ada di antaranya yang pertama dulu dengan sholat. Maka di sini kita melakukan sholat tasbih. Sholat tasbih nanti insya Allah
solat tasbih bagi kebiasaan itu berrakaat, berrakaat boleh dilakukan di malam hari, boleh dilakukan di siang hari. Cuma minum berrakaat 3 saja. Tapi kalau malam 2 rakaat, tiga saja, dua saja. Karena hadis lain, solat berlaili masna. Solat malam itu 2 rakaat. Nanti insyaAllah dipimpin oleh Imam Ustaz Rashidi. Kemudian di dalamnya ada 300 tasbih, 300 tasbih yang dibagi kepada 4 rakaat. Setiap rakaat 75 kali tasbih. Di rakaat 75 ke tasbih. Cuma cara baca tasbihnya memang beda baca, tapi itu cuma yang biasa itu. Karena cara baca tasbih yang pertama sebelum baca Al-Fatihah itu sebanyak 15 kali. Biasa kalinya saya sebut. Kemudian setelah baca Al-Fatihah, setelah baca ayat 10 kali. Nah yang hina itu, nah yang mana hina, tetapi baca jibak duduk istirahat. Nah yang baca istirahat. Jadi betul dari rakaat kedua le sujud ada belah ini baca tasbih dia itu. Tapi hina untuk gimana? Hina baca atau apa? Le baca ayat. Dia memang ilmu tu. Dia sampaikan ilmu, berarti dia baca ayat. Karena baca dulu istirahat ni, nanti dia sujud langsung rakaat berikutnya. Nanti sampaikan ilmu kita yang biasa pokoknya sabah rakaat berhabis 75 ke itu dihitung di jamaah nanti 75 kan 65 jadi terimum disampaikan balik kepada yang supaya yang kebiasaan itu lah kebiasaan itu termasuk dalam bacaan tasbih. Ada imam yang dia itu menjaharkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kayaknya nasi utama wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Nanti kita makan tambahannya. Nanti kadang-kadang cerita, kadang-kadang nyawa di 20 itu tambah. Tambah lagi. Gara-gara tambah banyak itu hanya berrakaat, jika hoyo sesuaikan bagaimana kebiasaan di sini. Jadi itu kira-kira sekilas tentang sholat tasbih. Adapun dalilnya banyak ya. Intinya semua tasbihnya semuanya yang dapat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada pamannya Al-Abbas, khusus yang pamannya Al-Abbas, yang mana sholat tasbih itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, yang akan datang, yang ada, yang tak kosong, yang macam. Jadi betul solat yang menghapuskan segala dosa. Jadi demikian, insyaAllah mudah-mudahan Allah terima seluruh ibadah kita pada ini, dan mulai besok kita membuka lembaran catatan amal baru dengan lembaran yang baik. Dan malam ini kita tutup catatan amal kita tahun ini dengan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.